Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik mengenai salah satu penyebab kecelakaan yang tertinggi dan belakangan ini sedang banyak diomongin. Pernahkah kalian mengalami rasa kantuk yang berlebih pada saat berkendara? Atau diklekson tet oleh orang di belakang kalian dan mobil kalian tiba-tiba melambat? Pada saat berkendara, hati-hati dengan rasa kantuk, karena itu sangat berbahaya. Bahkan tanpa kalian sadari, kalian sedang mengalami microsleep. Apa sih microsleep itu? Berbahayakah? Dan bagaimana mengenali dan mengatasi microsleep? Yuk kita simak bersama-sama penjelasannya di video kali ini. Apa sih microsleep itu? Microsleep dapat dikatakan tidur yang singkat, yang berlangsung kurang dari 30 detik dan biasanya tidak disadari. Di mana selama episode microsleep, orang akan kehilangan kendali atas apa yang mereka sedang lakukan. Microsleep kadang-kadang disebut sebagai behavioral microsleep karena ditandai dengan adanya perubahan perilaku seseorang. Episode microsleep dapat terlihat berbeda dari orang ke orang, tetapi seringkali diidentifikasi oleh seseorang yang memejamkan mata sebentar dan mengalami penurunan atensi. Apakah microsleep berbahaya? Microsleep sangat berbahaya jika terjadi saat berkendara, yang dapat menyebabkan kecelakaan atau saat bekerja, seperti saat mengoperasikan mesin berat atau benda yang tajam. Apa penyebab microsleep? Microsleep ini dapat terjadi karena kurang tidur, kelelahan, atau aktivitas yang dijalankan agak membosankan atau berkepanjangan. Untuk orang dewasa memerlukan tidur selama 7-8 jam, guys. Kurang tidur ini dapat menyebabkan badan mengalami kelelahan sehingga terasa mengantuk. Aktivitas yang berkepanjangan ini seperti saat berkendara jauh, memerlukan fokus yang tinggi sehingga lebih cepat terasa ngantuk. Tapi microsleep ini juga bisa disebabkan karena 1. Insomnia, yang merupakan gangguan tidur berupa kesulitan berulang untuk tidur atau mempertahankan tidur, di mana seorang merasa tidak cukup tidur atau merasakan kualitas tidur yang buruk walaupun orang tersebut sebenarnya memiliki kesempatan tidur yang cukup, sehingga mengakibatkan perasaan yang tidak bugar setelah terbangun dan selalu merasa letih sepanjang hari. Yang kedua, ada yang disebut obstructive sleep apnea. Adalah gangguan tidur yang terjadi saat pernafasan terganggu dengan adanya periode henti nafas secara berulang pada saat tidur, yang menyebabkan rasa kelelahan di siang hari serta berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, guys. Gejala yang dapat dialami yaitu mendengur saat tidur, terbangun dengan mulut kering, mengantuk pada siang hari, dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebih pada siang hari, serta tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Mungkin pernah ya lihat ya, ada orang lagi rapat tiba-tiba dia tidur dengan tenang. Nah, jangan-jangan tuh narkolepsi. Hal ini dapat meningkatkan risiko untuk terjadinya microsleep, guys. Nah, sekarang bagaimana gejala dan mendeteksi microsleep? Salah satu gejala paling umum dari microsleep adalah microsleep ditandai dengan sulit menahan mata, bawaannya ngantuk. Ya, untuk tetap terjaga meskipun microsleep itu juga dapat terjadi dengan mata terbuka. Orang yang sedang mengalami kondisi ini akan 1. Kehilangan fokus, ya. 2. Tidak mendengar pembicaraan. 3. Tidak mengingat kejadian beberapa menit yang lalu. 4. Menjatuhkan barang yang sedang dipegang. 5. Kepala terjatuh tiba-tiba. Dan kehilangan kontrol tubuh. Gejala lainnya dapat berupa menguap berulang-ulang kali.
Dan saat badan mengalami kelelahan, kita sering melamun dan kehilangan fokus. Gagal fokus ya. Hal ini sangat berbahaya saat kita berkendara yang dapat menyebabkan salah jalur saat berkendara, lupa jalan, dan mata terasa berat. Kapan microslip dapat terjadi? Microslip dapat terjadi kapan saja guys, meskipun lebih mungkin terjadi setelah kurang tidur. Tetapi dapat terjadi bahkan ketika seseorang telah beristirahat penuh. Namun beberapa penelitian menemukan bahwa microslip terjadi lebih sering di sore hari atau setelah makan siang. Apa yang boleh dilakukan jika terjadi microslip? Microslip sangat membahayakan bagi keselamatan berkendara. Pencegahan yang perlu dilakukan yaitu 1. Selalu penuhi kebutuhan tidur. Jika saat berkendara Anda merasa mengantuk, sebaiknya berhenti di tempat yang aman seperti tempat parkir atau rest area. Kemudian lakukan power nap sekitar 15-20 menit. Apabila dalam perjalanan panjang, sebaiknya berhenti untuk beristirahat tiap 2 atau 3 jam guys. Kita juga dapat melakukan stretching selama beberapa menit untuk memulihkan kelelahan dan rasa mengantuk. Saat berkendara, kita juga dapat mendengarkan musik atau siaran radio. Dengan mendengarkan musik dapat membantu otak menjadi lebih rileks. Saat berkendara sebaiknya mendengarkan musik yang dengan volume suara yang tidak terlalu keras, sehingga tidak mengganggu orang lain maupun diri sendiri selama sampai tujuan. Jika sedang berkendara dengan teman atau keluarga, cobalah untuk mengobrol dengan teman atau keluarga. Selain itu, mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein untuk meningkatkan kembali metabolisme tubuh. Jadi guys, perhatikan tanda-tanda, gejala, dan risiko dari microslip. Jangan sampai mengalami microslip saat kamu berkendara. Jangan terlalu memaksakan diri untuk terus berkendara ketika sudah mengantuk. Ingatlah bahwa aware terhadap microslip dapat menyelamatkan nyawa kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa vaksin ya guys. Stay healthy dan stay safe semuanya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.